Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wahyu Haryo Kuncoro di mathcourse.id. Nah, video kali ini kita akan coba belajar persamaan eksponen part ketiga. Nah, ada beberapa bentuk di part ketiga ini. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, bentuk yang pertama di part ketiga ini adalah bentuk yang fx pangkat gx sama dengan 1. Lalu ada bentuk yang kedua, gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Lalu ada bentuk yang ketiga, di mana a pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas ke bentuk ke-1 atau bentuk ke-6, melanjutkan dengan video yang sebelumnya, yang part kedua. Nah, fx pangkat gx sama dengan 1, itu akan bisa kita dapatkan himpunan penyelesaiannya dengan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah gx-nya sama dengan 0. Ingat, gx di sini berperan sebagai eksponen atau pangkatnya. Fx berperan sebagai basisnya. Oke, selanjutnya fx sama dengan 1, nanti akan dapat himpunan penyelesaiannya, nilai x-nya gitu ya. Nanti ada yang ketiga, fx sama dengan min 1 dengan gx genap. Berarti setelah kita masukkan fx sama dengan min 1, nanti kan dapat nilai x ya. Nah, nilai x-nya itu harus diuji ke gx. Nilainya harus genap. Kalau nilainya genap, maka nilai x-nya masuk himpunan penyelesaian. Tapi kalau enggak perlu dimasukin himpunan penyelesaian. Kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. 4x min 3 dipangkatkan dengan 3x plus 6 sama dengan 1. Nah, ini masuk ke bentuk ke-6. Himpunan penyelesaiannya bisa kita dapatkan dengan beberapa kemungkinan. Oke, kita jawab dulu. Kemungkinan pertama, katanya gx sama dengan 0. Gx sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sebelum kalian coba kemungkinan-kemungkinan ini, ada baiknya kalian tentuin dulu fx mana, gx mana, gitu ya. Nah, kalau kita mau tentuin, pertama yang ini jadi fx. Eksponennya jadi gx. Kenapa seperti itu? Biar kalian nggak tukar-tukar tuh nanti pas nyoba nyari himpunan penyelesaiannya. Nah, kita akan tahu gx mana, fx mana. Jadi, langkah pertama adalah tentukan mana fx dan gx-nya. Nah, kalau sudah baru kita gunakan kemungkinan-kemungkinannya. Yang pertama kemungkinannya adalah gx sama dengan 0. Gx-nya apa? 3x plus 6. 3x plus 6 sama dengan 0. Oke, kita cari nilai x-nya. 3x plus 6-nya pindah ruas ke kiri jadi min 6. Berarti min 6 ya. 0 dikurangi 6, min 6. Lalu kita cari nilai x-nya. X sama dengan min 6 per 3. X sama dengan min 6 per 3. Bagus, min 2. Nah, x sama dengan min 2. Ini langsung masuk himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena di kemungkinan pertama kita tidak perlu uji nilai x-nya. Jadi dia langsung masuk himpunan penyelesaian. Oke? Oke, kemungkinan kedua. Sekarang kita coba kemungkinan kedua. Kata kemungkinan kedua, fx sama dengan 1. Kita ikutin aja. Fx sama dengan 1. Katanya gitu ya, fx sama dengan 1. Sehingga kita tinggal masukin nilai fx-nya. Fx-nya apa? 4x min 3. Kita tulis aja. 4x min 3 sama dengan 1. Min 3-nya pindah ruas ke kanan jadi plus. 4x sama dengan 1 plus 3. Maka 4x sama dengan 4. Lanjut di sini ya, biar nggak terlalu jauh. Kita punya 4x sama dengan 4. Sehingga x sama dengan 4 dibagi dengan 4. X sama dengan 1. Nah, itulah dia. Ini langsung masuk himpunan penyelesaian juga karena tidak perlu diuji nilai x-nya. Nah, untuk kemungkinan ketiga, fx sama dengan min 1. Yuk kita coba. Kemungkinan ketiga katanya fx sama dengan min 1. Oke, fx sama dengan min 1. Kita masukin nilai fx-nya. 4x min 3. Masukin aja. 4x min 3 sama dengan min 1. Kita pindah min 3-nya. 4x sama dengan min 1 plus 3. Sehingga 4x sama dengan 2. Bagus. 4x sama dengan 2, kita cari nilai x-nya. X 4-nya pindah. X sama dengan 2 per 4. 2 per 4 kalau disederhanakan akan jadi 1 per 2. Nah, nilai x sama dengan 1 per 2 ini, katanya, kan kita di langkah ketiga nih ya. Langkah ketiga, gx-nya harus genap. Berarti ada pengujian. Pengujian apa? Pengujian x sama dengan setengah ke gx. Maka setelah kita dapat x-nya, kita harus uji dulu. Uji x sama dengan 1 per 2 ke gx. Harus genap hasilnya ya. Kalau nggak genap maka nggak masuk himpunan penyelesaian. Yuk kita uji. Kita punya gx. Nilainya apa gx? 3x plus 6. Sama dengan 3x plus 6. Yang mau kita uji adalah 1 per 2 x-nya. Maka x ini kita ganti jadi 1 per 2. G 1 per 2. Karena x berganti jadi 1 per 2, maka setiap x berubah juga jadi 1 per 2. Maka 3 dikali 1 per 2. X-nya berubah ya, ditambah 6. Kali 3 sekali 1 per 2 berarti 3 per 2. Ditambah 6.
Oke, nah kalau mau samain penyebutnya berarti penyebutnya harus dibagi 2 gitu ya. Nah, berapa kalau dibagi 2 hasilnya 6? Bukan 3 ya, hasilnya adalah 12. Karena 3 dibagi 2 hasilnya bukan 6. Yang benar adalah 12. Tuh, 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 3 per 2 dari awal sudah ada. 6 kita rubah jadi 12 per 2. Kenapa? Biar penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 12, 15 per 2. Nah, 15 per 2 hasilnya adalah 7,5. Genap atau enggak? 7,5. Tidak genap. Tidak genap. Nah, 7,5 itu tidak genap. Kenapa? Karena kita tambahkan catatan sedikit di sini. Genap hanya untuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang kayak gimana, Pak? Bilangan bulat itu yang tak ada komanya, gitu. Jadi kalau misalkan ada bilangan terus ada komanya, maka dia bukan bilangan bulat. Kalau dia bukan bilangan bulat, maka dia juga bukan genap, gitu. Ganjil genap itu hanya untuk bilangan bulat ya. Ini kan hasilnya 7,5, dia bukan bilangan bulat, sehingga dia juga bukan bilangan genap, gitu. Nah, karena ini hasilnya tidak genap, maka X yang tadi kita uji, yaitu setengah, tidak masuk himpunan penyelesaian. Sehingga yang masuk himpunan penyelesaian hanya min 2 dan 1. Kita tuliskan di sini. Himpunan penyelesaian hanya untuk min 2 dan 1. Tuh, seperti itu. Himpunan penyelesaian ini min 2 dan 1. Gimana? Gampang ya? Yuk kita coba ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 5 min 2x pangkat 3 plus 2x min x kuadrat sama dengan 1. Ini juga bentuk ke-6 sehingga penyelesaiannya sama caranya. Oke, ingat langkah pertama kita harus tentuin dulu fx mana gx mana. Nah, di langkah ke-6 fx-nya adalah basisnya. Berarti sini jadi fx. Nah, yang ini yang atas itu jadi gx. Nah, kita tinggal jawab aja. Ikutin kemungkinan-kemungkinan yang sudah ada sebelumnya. Gx sama dengan 0, maaf. Kemungkinan pertama kita akan dapat penyelesaiannya dari gx sama dengan 0. Gx-nya apa? 3 plus 2x min x kuadrat sama dengan 0. Tuh. Nah, ini kan muncul persamaan kuadrat ya. Kenapa muncul namanya persamaan kuadrat? Persamaan karena ada tanda sama dengan. Kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Oke, sehingga harus kita cari faktor-faktornya karena ada 2 nilai x-nya gitu. Nah, biasanya kan kita kalau mau cari persamaan pemfaktoran persamaan kuadrat, x kuadratnya ada di depannya. Kok ini ada di belakang? Ya kita pindahin aja ke depan. Yuk kita pindahin min x kuadrat pindah ke depan. Min x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Pak, kan ini pindah ke depan, kok nggak berubah sih tandanya? Iya, kan dia tetap di ruas kiri. Awalnya di ruas kiri, terus tetap di ruas kiri, gitu. Jadi tandanya nggak berubah. Oke, selanjutnya, Pak, kalau mau difaktorin kan biasanya x kuadratnya nilainya positif. Ini kok negatif? Kita bikin positif aja. Caranya gimana? Dikali dengan min ruas kiri dan ruas kanan. Oke, perlakuan yang sama kedua ruas, yaitu dikali min ruas kiri dan ruas kanan. Min x kuadrat dikali min jadi x kuadrat plus x kuadrat. Min dikali 2x, min 2x. Min dikali 3, min 3. 0 dikali min, 0. Tuh, udah jadi ini ya, positif ya. Tinggal kita faktorin aja. Faktorin. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Sama dengan 0. Biar jadi x kuadrat, pastilah dapat dari x dengan x. Oke. 3 itu hanya akan muncul ketika 1 dikali dengan 3. Gitu ya. Maka kemungkinan 3 dengan 1. Nah, tandanya di sini mintanya min 2. Berarti plus minnya gimana? Bagus. 3-nya min, 1-nya plus. Seperti itu. Oke. Nah, kita cari pembuat nolnya atau nilai-nilai x-nya. Kita dapat yang pertama x min 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3. Tuh yang pertama. Yang kedua, kita punya x plus 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1. Nah, kita dapat nilai x yang pertama 3, yang kedua min 1. Tuh. Di kemungkinan pertama, kita dapat 3 sama min 1. Perlu diuji tidak di kemungkinan pertama? Nggak perlu ya. Maka ini langsung masuk himpunan penyelesaian. Masuk himpunan penyelesaian, ini juga. Seperti itu. Itu langkah pertama. Di langkah kedua, kita harus buat fx sama dengan 1. Oke, langkah kedua katanya fx sama dengan 1. Fx-nya mana? Nih, 5 min 2x. 5 min 2x sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita mau cari nilai x. 5-nya kita pindah, min 2-nya tetap min 2x. 5-nya pindah jadi min. Tuh. Tadinya plus pindah ruas jadi min.
min 2x sama dengan 1 min 5 min 4. X sama dengan min 4 per min 2. Min 2 nya pindah ya. X sama dengan min 4 dibagi min 2. Min bagi min plus 4 bagi 2, 2. Tuh, langsung masuk himpunan penyelesaian. Nggak perlu diuji. Di kemungkinan kedua. Di kemungkinan ketiga, fx sama dengan min 1. Yuk, kita coba. Fx sama dengan min 1 di sini ya. Di kemungkinan ketiga katanya fx sama dengan min 1. Fx-nya 5 min 2x sama dengan min 1. Maka 5-nya pindah, min 2x sama dengan min 1 min 5. Sehingga min 2x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 per min 2. X sama dengan min 6 dibagi min 2 hasilnya ada 3. X sama dengan 3, ini harus diuji ke Gx. Oke? Uji lanjutan langkah ketiga ini ya. Uji X sama dengan 3 ke Gx. Hasilnya harus genap. Biar dia masuk himpunan penyelesaian. Kalau nggak genap, dia nggak masuk himpunan penyelesaian. Yuk kita uji. Gx, kita punya Gx. Kata Gx-nya apa? 3 plus 2x. 3 plus 2x min x kuadrat. Yang mau diuji adalah x sama dengan 3. Kita masukin x-nya 3. G3 sama dengan 3 tambah 2 kali 3 min 3 kuadrat. 3 ditambah 2 kali 3, 6. Min 3 kuadrat berapa? 9 atau plus 9? Nah, bedain ya. Min 3 kuadrat dengan min 3 dikuadratkan. Tuh, kita lihat. Yang bawah, min 3 dikuadratin. Berarti minnya ikut dikuadratin. Sehingga hasilnya min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Jadi min 3 dikuadratin hasilnya 9. Tetapi kalau yang atas, min 3, ini jatuhnya gini. Min dikali 3 kali 3. Karena yang dikuadratin itu 3-nya, bukan min 3-nya. Sehingga hasil untuk yang ini adalah min 9. Tolong bedain ya. Nah, kalau yang ini 3-nya yang dikuadratin. Kalau yang ini min 3-nya dikuadratin. Sehingga yang ini jatuhnya adalah yang atas, min 9. Min 9. Tuh. 3 tambah 6, 9. Dikurangi 9. 9 kurang 9, 0. 0 itu termasuk genap. Banyak referensi yang mengatakan bahwa 0 itu genap. Dan itu saya rasa bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Sehingga kita sepakati bahwa 0 bernilai genap. Nah, karena 0 bernilai genap, maka X sama dengan 3, X yang tadi kita uji nilainya, masuk himpunan penyelesaian. Tuh, himpunan penyelesaian sama dengan, yang pertama adalah kita punya 3. Selanjutnya, min 1. Selanjutnya, 2. Selanjutnya, 3. 3 perlu tulis lagi? Nggak perlu, kan udah ada 3. Tuh. Nah, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Oke, kita coba ke bentuk yang kedua di part ketiga ini ya. Gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Kita lihat, ternyata yang sama adalah pangkatnya sama-sama fx. Tetapi basisnya gx sama hx berbeda. Oke. Bentuk ketujuh ini hampir sama dengan bentuk keempat ya, tapi harus beda. Bentuk keempat di part yang kedua itu yang sama adalah bilangan pokoknya atau basisnya. Nah, untuk yang ini eksponennya yang sama. Nah, jadi bedanya bentuk keempat itu bilangan pokok yang sama tapi pangkatnya beda. Tapi kalau bentuk ketujuh yang ini bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama. Penyelesaiannya cuma ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama gx sama dengan hx, yang kedua fx sama dengan 0. Setelah itu, kita uji ke Gx dan Hx nilainya nggak boleh 0. Kalau nilainya 0, maka nggak masuk himpunan penyelesaian. Yuk kita coba ke contoh soalnya. Nah, 3x plus 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan 6x plus 2 pangkat 2x plus 1. Kita lihat, yang sama adalah pangkatnya. Maka kita lihat, masuk ke bentuk ketujuh. Pangkatnya sama-sama fx. Nah, kita namain dulu pangkatnya sebagai fx. Ah, ini pangkatnya juga fx. Selanjutnya, ini Gx, ini Hx. Berarti bilangan pokok yang pertama Gx, bilangan pokok yang kedua Hx. Jangan lupa dinamain. Kenapa? Nanti pas kita pakai rumusnya takut ketuker-tuker. Makanya kita namain dulu. Kita pakai kemungkinan pertama. Kita jawab bahwa himpunan penyelesaian akan didapat dari Gx sama dengan Hx. Gx-nya apa? Oke, Gx-nya udah ada ya, Hx-nya juga udah ada. Kita tinggal masukin aja nilainya. Gx sama dengan 3x plus 5 sama dengan Hx. 6x plus 2. Oke, kita cari nilai x-nya. 5-nya pindah ruas, 6x-nya pindah ruas. 3x min 6x sama dengan 2 min 5. 3x min 6x hasilnya adalah min 3x. Selanjutnya 2 min 5. Bagus, 2 dikurangi 5 adalah
min 3. Sehingga X sama dengan min 3 per min 3. X sama dengan 1. Nah, inilah dia. Dia masuk himpunan penyelesaian langsung karena tidak perlu ada pengujian. Gitu. Nah, selanjutnya yang kemungkinan kedua fx sama dengan 0. Oke, kemungkinan kedua katanya fx sama dengan 0. Fx-nya apa? 2x plus 1. Kita masukin aja 2x plus 1 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. 2x sama dengan min 1. Sehingga x sama dengan min 1 per 2. Nah, nilai x sama dengan min 1 per 2 ini kita uji ke gx dan hx. Nilainya nggak boleh 0. Oke, uji. X sama dengan min setengah. Gitu ya. Ke gx dan hx. Kita uji ke gx dulu. Gx, kita lihat kita punya gx-nya apa sih? 3x plus 5. 3x plus 5. Selanjutnya, x-nya ganti min setengah. G sama dengan min setengah. G dikali min setengah plus 5. Plus kali min. 1 kali 3, 3 per 2. Kita langsung rubah 5-nya jadi 10 per 2 ya. Nah, kenapa jadi 10 per 2? Biar penyebutnya sama. Oke. Penyebutnya udah sama-sama 2. Tinggal operasikan aja pembilangnya. Min 3 tambah 10. Bagus, hasilnya ada 7. 7 per 2. 7 per 2 tidak sama dengan 0. Nah, karena dia tidak sama dengan 0, lanjut ke hx-nya. Oke, hx. Hx-nya apa? 6x plus 2. 6x plus 2. Kita uji x sama dengan min setengah. 6 dikali min setengah ditambah 2. Plus kali min. 6 kali setengah 3 tambah 2, hasilnya adalah min 1. Min 1 tidak sama dengan 0. Nah, karena dua-duanya tidak sama dengan 0, maka X sama dengan min setengah masuk himpunan penyelesaian. Tuh, yang berarti himpunan penyelesaiannya dari langkah atau kemungkinan pertama kita dapat X sama dengan 1. Selanjutnya kita dapat min setengah. Tuh dia himpunan penyelesaiannya. Gampang ya? Nah, sekarang kita coba ke contoh soal yang keempat ya. 2x kuadrat min 2x min 3 pangkat 6 min 2x sama dengan 2 min x kuadrat pangkat 6 min 2x. Ini juga masuk ke bentuk yang ini, yang ketujuh ini ya, karena pangkatnya dia sama. Maka kita tinggal tentuin dulu fx, gx, dan hx-nya. Ingat yang samanya yaitu pangkatnya, jadi fx, ini juga fx. Nah, bilangan pokok yang pertama itu jadi gx, yang ini jadi hx. Baru deh kita masuk ke kemungkinan penyelesaiannya. Kemungkinan pertama, gx sama dengan hx. Oke, kita coba. Yang pertama katanya gx sama dengan hx. Gx kita masukin 2x kuadrat min 2x min 3 sama dengan hx. 2 min x kuadrat, 2 min x kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, lanjut ya. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, maka harus kita pindahin ke satu ruas yang sama semuanya. Oke. Ini kita pindahin semuanya ke ruas kiri. 2x kuadratnya tetap di sini. Nah, min x kuadrat pindah jadi plus x kuadrat. Selanjutnya min 2x. Selanjutnya min 3. 2 pindah jadi min 2 sama dengan 0. Kita sederhanain dulu 2x kuadrat tambah x kuadrat jadi 3x kuadrat. Min 2x lalu min 3 dikurangi 2 min 5 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, karena ini persamaan kuadrat berarti nilai x-nya ada 2. Harus kita faktorin. Oke, Pak, biasanya kan pemfaktoran persamaan kuadrat, koefisien x kuadratnya nggak ada. Ini kok ada 3, gimana caranya? Oke, gini caranya. 3 dikali dengan konstantanya yaitu min 5 dikali 3 ya. Ingat-ingat awalnya dikali 3, gitu ya. 3-nya pindah ke belakang dikali dengan min 5. Nanti hasil akhirnya harus dibagi dengan 3 karena awalnya dikali 3. Nah, kalau 3-nya pindah ke belakang ketemu min 5 akan jadi x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Baru deh kita faktorin seperti biasa. Biar jadi x kuadrat tentulah x dengan x. Nah, min 15 berapa sama berapa kalau 15 tuh? 1 dengan 15 gitu ya, 3 dengan 5 dan seterusnya. Yang selisihnya 2 adalah 3 dengan 5. 3 sama 5. Di sini min, di sini plus, seperti itu. 3 tambah min 5 hasilnya min 2, seperti itu. Nah, inilah dia faktor-faktornya. X plus 3 sama dengan 0 sehingga x sama dengan min 3. Yang ini x min 5 sama dengan 0 sehingga x sama dengan 5. Ingat, awalnya dia dikali 3, maka hasil akhirnya harus dibagi 3. X sama dengan langsung hasil akhirnya dibagi 3.
ini juga dibagi 3. Nah, sehingga ini X sama dengan min 1, yang ini X sama dengan 5/3. Nah, dapat dua nilai X dari kemungkinan pertama, yaitu X sama dengan min 1, X sama dengan 5/3. Gitu ya. Kenapa dibagi 3 dua-duanya? Karena awalnya dikali 3. Gitu. Nah, yang pertama min 1, yang kedua 5/3. Di kemungkinan pertama tidak perlu ada pengujian, sehingga X sama dengan min 1 langsung masuk himpunan penyelesaian. Begitu juga dengan X sama dengan 5/3. Seperti itu. Oke, selanjutnya langkah kedua, Fx sama dengan 0. 2, Fx sama dengan 0. Fx-nya apa? Kita masukin aja langsung. 6 min 2x. 6 min 2x sama dengan 0. Min 2x-nya kita pindah ya. 6 sama dengan 2x. Pak, emang boleh x-nya ada di sebelah kanan? Boleh. Karena nanti ujung-ujungnya nilai X-nya akan ketemu. Nah, contohnya kayak gini. Min 2X-nya pindah ke kanan. 2X-nya lalu kita cari nilai X-nya ya. 2 pindah ke ruas kiri. Berarti 6/2 sama dengan X. Sehingga dapat nih 3 sama dengan X. Pak, emang boleh gini? Boleh. Seperti itu. Karena nilai X-nya tetap dapat 3. Seperti itu. Nah, nilai X sama dengan 3 ini harus diuji. Katanya kemana? Ke GX dan HX. Yang hasilnya nggak boleh 0. Oke, kita uji. Uji X sama dengan 3 ke GX dan HX. Kita uji ya, ke GX dulu. Kita punya GX, katanya GX-nya apa? GX-nya adalah 2X kuadrat min 2X. Oke, terlalu bawah ya. 2X kuadrat min 2X, lalu min 3. Kita masukin G3. 2 kali 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3. 3 kuadrat 9 kali 2 18, min 2 kali 3 min 6 min 3. 18 min 6 min 3. Hasil akhirnya adalah 9. 9 ini tidak sama dengan 0. Nah, uji ke GX hasilnya tidak sama dengan 0. Maka kita lanjut uji ke HX. Uji ke HX. Kita punya HX di sini sama dengan 2 min X kuadrat. 2 min X kuadrat. Kita mau uji X sama dengan 3 tadi ya. X sama dengan 3. Maka setiap X kita ganti 3. 2 min 3 kuadrat. 2 min 3 kuadrat 9. Min 7. Min 7 tidak sama dengan 0. Nah, karena yang pertama uji ke GX tidak sama dengan 0, uji ke HX juga tidak sama dengan 0, maka kesimpulannya X sama dengan 3 masuk himpunan penyelesaian. Sehingga kalau kita kumpulin, jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama min 1, yang kedua 5/3 dari sini, yang ketiga 3. Nah, itulah dia himpunan penyelesaiannya. Cukup mudah ya, itu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba ke bentuk 8. Ke bentuk 8, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx. Bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga beda. Cara penyelesaiannya nanti menggunakan logaritma. Yuk kita coba ke contoh soalnya. Contoh soal nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3 pangkat X plus 2 sama dengan 2 pangkat 3X. Oke, kita punya persamaan 3 pangkat X plus 2 sama dengan 2 pangkat 3X. Ini bisa dijabarin jadi 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 2. Yang ini juga bisa dipecah. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan X. Seperti itu. Nah, selanjutnya 3 pangkat 2-nya kita rubah. 2 pangkat 3-nya juga kita rubah jadi hasilnya. Yaitu 3 pangkat X dikali dengan 9 sama dengan 8 pangkat X. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, yang ada X-nya kita kumpulin di ruas kiri. Ini 8 pangkat X, ada X-nya ya, kita pindah maksudnya ke ruas kiri. 9 ini kan nggak ada X-nya, kita pindah ke ruas kanan. Sehingga 3 pangkat X dibagi dengan 8 pangkat X sama dengan 1/9. Seperti itu. Oke, 9-nya kan pindah gitu. Kalau di sini pindah jadi 1, 9-nya pindah, awalnya kali jadi bagi. Oke, ini sama-sama ada pangkat X-nya, sehingga pangkat X-nya kita bisa satuin jadi 3/8 dipangkatkan dengan X sama dengan 1/9. Nah, ini nilai X-nya udah tinggal 1 nih. Nah, langsung kita logaritmain ruas kanan dan ruas kirinya. Di sini lanjut ya. Berarti jadi logaritma 3/8 pangkat X sama dengan logaritma 1/9. Tuh. Oke, ada di sifat logaritma katanya kalau misalkan ada pangkat di sini bisa pindah ke depan. Sehingga ini hasilnya akan jadi X dikali log 3/8 sama dengan log 1/9. Tuh. Nah, kalau kita mau cari X, log 3/8 ini kita pindah. X sama dengan log
1/9 dibagi dengan pindah nih. Ini kan awalnya kali, pindah jadi bagi di sini. Log 3/8. Seperti itu. Ada satu sifat di logaritma katanya kalau bentuknya kayak gini bisa jadi X sama dengan 3/8. Oh maaf. 3/8 log 1/9. Nah, itulah dia hasil jawabannya. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya jangan langsung dilogaritmain dari awal, tapi kita kumpulin dulu nih yang ada X-nya ke ruas kiri. Ini ada X-nya, pindah ke ruas kiri. Ini gak ada X-nya, ke ruas kanan. Kalau udah ngumpul X-nya, dijadiin satu X-nya, baru dilogaritmain. Kalau ada dilogaritmain, pakai sifat-sifat logaritma. Sehingga kalian akan dapat ke bentuk yang paling sederhana. Gitu.